Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Yesaya pasal 58. Kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yesaya pasal 58, mulai ayat pertama. Perikopnya ini adalah kesalehan yang palsu dan yang sejati, ya. Ayat pertama Yesaya 58, 1, 2, 3. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenaan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil nama Tuhan, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan segala orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali di sini dalam pembacaan kita bahwa umat pilihan Allah telah melakukan ibadah mereka, seremoni, ya, melakukan hal-hal yang menurut mereka sudah baik dan benar, karena memang mencari Tuhan, mencari atau mempelajari hukum-hukum Allah, dan salah satunya mereka berpuasa. Dan tetapi pertanyaan rupanya, ya apa yang mereka lakukan ya tidak berdampak bagi mereka,
Artinya mereka tidak merasakan bahwa apa yang mereka lakukan diresponi Allah dengan baik begitu. Dan mereka bertanya kepada Tuhan ya. Kalau kita melihat memang perbuatan bangsa ini luar biasa ya. Tampak luarnya ini sesuatu yang benar yang mereka lakukan, tampak luarnya. Nah di ayat 2 berkata begini, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Jadi ini sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang luar biasa kan, mencari Tuhan, mengenal jalannya, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Ya, jadi dalam segi ibadah mereka beribadah ya. Seremoni mereka lakukan. Nah, tetapi pertanyaan yang muncul dari diri umat ini adalah mereka lakukan, tetapi kenapa tidak mereka rasakan ya pertolongan Tuhan atau berkat Tuhan? Ya, ayat 3, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Ya, saudara, bisa kita melakukan sesuatu yang menurut kita benar. Ya, secara agama ya kita menjalankan kegiatan rutinitas agamawi kita. Ya, kita beragama, kita melakukan tata cara yang sedemikian rupa. Nah, salah satunya dari umat pilihan ini adalah mereka berpuasa. Tetapi mengapa Tuhan tidak perhatikan? Ya. Kemudian dikatakan, mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya? Jadi kami sudah berpuasa loh Tuhan. Kami sudah merendahkan diri Tuhan. Wah, ini mulai menunjukkan keberadaan mereka ya. Oh, kami sudah setia Tuhan. Kami sudah beribadah. Kami sudah mencari Tuhan. Kami mempelajari hukum-hukum-Mu Tuhan. Ya, kami lakukan loh Tuhan. Ya, kami merendahkan diri. Tapi mana perhatian Tuhan? Ya, kira-kira begitu ya. Nah, dijawab oleh Tuhan. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Ya, secara seremoni kau berpuasa. Tetapi ternyata yang kamu lakukan adalah hal-hal untuk memuaskan dirimu. Ya, satu sisi berpuasa, tapi satu sisi adalah ya mengurusi urusan kita, ya urusan manusia itu sendiri. Ya, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Ya, jadi menekan orang lain, menindas orang lain. Ya, untuk apa berpuasa yang seperti itu? Berpuasa hanya untuk tidak makan dan tidak minum, tapi pikiran kita kacau, kata-kata kita kacau, menyakiti orang. Ya, dikatakan di sana kau mendesak-desak semua burumu. Jadi menekan, mengintimidasi, ya menyiksa orang lain. Ya, terus puasa yang macam mana? Nah, mereka merasa mereka sudah hebat ya, kami sudah melakukan keagamaan kami loh ya. Tapi Tuhan beritahu ya bahwa puasamu itu tidak benar. Ayat 4, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju. Ya, jadi berpuasa tapi hancurkan milik orang lain, berpuasa tapi menghina orang lain, ya berbantah-bantah, berkelahi. Jadi puasa macam apa ini ya? Jadi Tuhan mau berkata, ya kamu berpuasa, tapi puasa macam apa sih yang kamu lakukan ya? Nah, dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Jadi puasamu itu tidak ada artinya, puasamu itu gagal, puasamu itu tak berguna. Jadi kalau berpuasa bagaimana ya? Ya berpuasa, ya melakukan sesuai dengan firman Allah, ya kita fokus ya mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dan kelakuan kita ya harus berubah ya. Maka ayat 5 berkata begini, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari kemerdekaan, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa?
mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Nah, kamu secara seremoni saja, ibadah saja. Oh, kamu lakukan ini, kain kabung. Tapi itu casingnya saja, ya. Kamu hanya melakukan ritualnya saja. Kamu melakukan itu sama dengan kebiasaan saja. Tetapi kelakuan ya tidak sesuai. Kelakuan tidak melakukan sesuai dengan firman Allah. Ya, maka dijawab oleh Tuhan, bukan seperti yang kau lakukan itu puasa yang benar. Bukan seperti itu. Bukan hanya gelar tikar itu, kain kabung, duduk di debu, tidak makan, tidak minum. Bukan seperti itu, ya. Nah, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Ya, jadi melihat orang-orang yang melakukan hal yang jahat, ya, membuka dikatakan belenggu-belenggu kelaliman. Jadi jangan lagi berada di dalam tindakan seperti tindakan orang yang tak mengenal Tuhan. Hal kelaliman lepaskan, tali-tali kuk lepaskan, jangan menyiksa orang lain, jangan menekan orang lain, ya, jangan mengintimidasi orang lain. Nah, kemudian dikatakan supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Ada orang yang teraniaya, orang yang tertekan, terhimpit, lepaskan, bantu dia, tolong dia. Ya, supaya engkau memecahkan rotimu bagi orang yang lapar. Kita punya makanan. Nah, kemudian jangan hanya kita saja yang makan, tapi orang-orang yang tidak dapat makan, berilah makananmu itu kepada mereka. Ya, seorang misionaris Korea, ya, Pak Ho, yang mendukung pelayanan kita, pernah berkata bahwa ketika mereka di Korea berpuasa, misalnya satu hari satu keluarga ini berpuasa, biasanya untuk biaya makan satu hari itu katakan 200.000 begitu, ya. Maka 200.000 ini mereka akan persembahkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi bukan hanya mereka tidak makan dan tidak minum, tapi juga yang seharusnya bagi mereka itu akan diberikan kepada orang yang memerlukan, berbagi. Ya, jadi jangan sampai kita berpuasa hari ini, ya, pagi tidak makan, nanti terus sudah malam setelah buka puasa justru anggarannya jauh lebih besar dari yang biasanya, ya, makan enak, makan ini, terus hanya menahan tidak makan saja, ya. Harus rela berkorban, ya, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Jadi membantulah, tolonglah orang lain, ya. Jadi senangkan orang lain, bahagiakan orang lain, ya. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Jangan hanya melihat orang lain yang susah sementara kita dapat menolong, kemudian kita tidak menolong. Tapi kita berkata, Tuhan, aku berpuasa loh, Tuhan, aku merendahkan diri loh, Tuhan, aku mengenakan kain kabung loh, Tuhan, aku menaruh debu di kepalaku loh. Nah, itu kan seremoni yang kau lakukan, ibadah, model ibadahnya. Tapi praktek hidup sebenarnya kamu tidak berpuasa. Praktek hidupmu kamu tidak merendahkan diri, kamu egois, kamu hanya menggunakan dengan kepuasan dirimu sendiri apa yang kau punya. Nah, kalau betul engkau berpuasa, bagi dong kepada mereka yang miskin itu, mereka yang tidak dapat makan roti itu, bagi rotimu. Mereka yang tidak punya pakaian, ya bagilah pakaianmu. Jangan kamu tumpuk pakaianmu di lemari, 3 lemari pakaianmu. Untuk apa itu? Bagi, bongkar saja. Cukup kamu pegang apa yang selayaknya bagi kamu, secukupnya. Yang lain bagikan. Kira-kira begitu, ya. Oh, ada orang yang perlu ditolong, ya tolong dong. Jangan hanya melihat saja. Nah, kalau kita melakukan puasa yang seperti itu, puasa yang benar, ya, menjadi berkat bagi orang lain, maka Tuhan bilang apa? Ya, pada waktu itulah, ya, waktu praktekkan hidup yang benar itu, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Orang melihat, wah, luar biasa, betul. Bapak itu, om itu, tante itu orang yang setia kepada Tuhan, orang yang beragama, orang yang saleh, ya, orang yang takut akan Tuhan. Dia benar beribadah kepada Allahnya. Terangnya muncul dan lukamu akan dipulihkan dengan segera.
Ya, kebenaran menjadi barisan di depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Jadi menjadi berkat. Ya, orang melihat dari depan, samping, kiri, kanan, belakang, kemuliaan Tuhan ada di dalam diri kita yang melakukan ibadah yang benar itu. Ya, satu contoh ada berpuasa yang benar itu. Nah, ayat 9 berkata begini, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Nah, mengapa selama ini Tuhan tidak menjawab? Ya, kemudian engkau, hai umat, berkata, kami sudah berpuasa, kami sudah merendahkan diri, kami mencari kebenaran, kami mengikuti hukum-hukummu. Ya, ternyata yang kamu lakukan itu hanya tampak muka saja. Ya, kamu nggak sungguh-sungguh mempraktekkannya. Memang kamu belajar, memang kamu datang ke bait Allah, memang kamu mengangkat tanganmu, ya, berdoa kepada Allah. Ya, tetapi praktek hidupmu ya tidak sesuai dengan ya apa yang kau katakan bahwa kamu sudah berpuasa, beribadah. Nah, kalau kamu melakukan yang benar, maka dikatakan apa? Pada waktu itulah engkau akan memanggil nama Tuhan, memanggil dan Tuhan akan menjawab. Jadi umat itu berseru, saudara dan saya berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita manakala kehidupan kita, ya, praktek hidup kita betul-betul kita lakukan sebagai orang yang beriman, orang yang takut akan Allah. Tidak hanya di permukaannya saja, oh kelihatannya saleh, kelihatannya baik, tidak, tetapi memang benar-benar ya kita praktekkan. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Jadi Tuhan menjawab, Tuhan menampakkan dirinya, ya, Tuhan turun tangan untuk menolong kita karena kita melakukan sesuai dengan kehendaknya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Jadi menjadi berkat, ya, terang. Orang melihat benar dia adalah anak Tuhan, orang ini umat Allah, orang ini yang mengasihi Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, waspada jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kelihatan saja orang yang beriman, ya, dengan atribut-atribut kita sebagai orang yang beriman, hanya penampilan saja, waspada itu. Tetapi bagaimana kelakuan kita, ini yang terpenting, ya. Nah, ayat 11 berkata, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Wow, dahsyat ya. Jadi orang-orang yang beribadah sungguh-sungguh, yang hidupnya ya menjadi berkat, dipraktekkan apa yang dia pelajari, ya. Misalnya kita belajar firman Tuhan, belajar hukum-hukum Tuhan, dan kita praktekkan. Jadi tidak hanya sekedar belajar, menunjukkan kepada orang lain bahwa kita sudah belajar firman, ya, kita bisa mengutarakan firman dengan hebat, ya, kita bisa menjabarkan kebenaran firman dengan hebat, tetapi bagaimana dengan prakteknya? Bagaimana dengan perlakuan kita tiap-tiap hari? Adakah kita ya menunjukkan bahwa kita sudah belajar firman itu, sudah ya mengetahui firman itu, kemudian kita praktekkan? Jangan sampai kita hanya bicara saja, ya, bicara saja tentang firman karena kita sudah pelajari, ya, kita merasa kita sudah hebat, sudah benar, dan mungkin kita akan berkata seperti umat ini, aku sudah berpuasa, ya, aku sudah merendahkan diri loh Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peringatan penting bagi kita pagi hari ini sebagai orang-orang yang menyebut diri sebagai orang beriman atau orang percaya, waspada, ya, dengan seremoni yang kita buat tetapi kita tidak sungguh-sungguh melakukannya, ya, tidak mempraktekannya hari lepas hari. Kita waspada, hanya tampak luar saja sebagai orang yang beriman,
tetapi yang utama adalah mari lakukan firman Allah. Ya, kita menjadi berkat, tunjukkan ya dengan perbuatan-perbuatan kita yang memuliakan Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik, sehingga sesama kita dapat menikmati kebaikan kita, ya, dapat menikmati perbuatan tangan kita dan mereka bersyukur ya, oleh karena kita dapat menolong mereka, ya, memperhatikan mereka ya. Jadi pada pagi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman. Mari kita jangan hanya kelihatannya saja, ya, tampaknya saja orang beragama, ya, kita tidak perlu yang hanya kelihatannya saja, tetapi yang utama adalah faktanya. Kita adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Mengasihi yang lain, apa yang kita bisa buat, lakukanlah, ya, praktekkanlah firman Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Ya, dikatakan Tuhan akan memuaskan hati kita, ya, Tuhan akan membaharui kekuatan kita, ya, dan kita akan mengalami ya sukacita, ya, seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Jadi ini yang utama, ya, penting dalam hidup kita, lakukan firman Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Ada banyak orang yang mengabaikan firman-Nya, atau ada banyak juga yang kita lihat bahwa orang-orang itu kelihatannya beriman, kelihatannya beragama, ya, bahkan mungkin kita juga melihat orang itu berpuasa, tetapi puasa mereka puasa yang tidak sesuai dengan firman Allah, hanya kelihatannya saja. Jadi kita berdoa supaya setiap orang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mempraktekkan hidup ya yang benar, ya, menolong orang lain, memperhatikan orang lain, ya. Kita doakan ini, dan juga kita berdoa mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan bagi kita. Tiap-tiap hari Tuhan menolong kita, memberi yang terbaik bagi kita. Manakala kita punya pergumulan, kita bawa kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyembuhkan kita ketika sakit. Saudara yang sakit, ketika kita berdoa ada kesembuhan bagi yang sakit, ya, kita percaya hal itu. Apapun yang menjadi beban pergumulan saudara, bawa kepada Tuhan. Ya, tim doa Sinam akan juga berdoa sesuai dengan pokok-pokok doa, ya. Mari kita berdoa bersama-sama.